Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Salatu wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah wa qultu wa billahi taufiq wal hidayah. Amma ba'du, wa ba'da tahiyyah wal basmalah wa syahadah was salawat. Qala azza wa jalla fi ayatil karim awil ayatil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Allaha 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil qar ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, sekedar para alimil ulama wal umara, wabil khusus ulama setempat, kiai setempat, guru kita semua yang selalu saya banggakan, selalu saya muliakan. Semoga Allah memberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Para guru-guru kita yang lain yang biasa selalu memakmurkan masjid, selalu memakmurkan musola, selalu memakmurkan majlis-majlis ilmu, majlis zikir yang tak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun ta'ziman wa takriman bagi para guru-guru kita yang lain. Semoga guru-guru kita semua selalu Allah berikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dari tingkat RT sampai lurah sampai kepala desa, semua tak saya sebutkan satu persatu. Semoga pemimpin-pemimpin kita yang ada di bawah sampai di pucuk pimpinan, semoga Allah jadikan pemimpin-pemimpin pemerintah yang adil, pemerintah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu cinta kepada rakyatnya, yang selalu membelakan hak adalah hak, batil adalah batil. Semoga Allah menjadikan pemimpin kita soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat, baik Bapak RT, Bapak RW, kebetulan alhamdulillah Bapak RW-nya sahibil hajat, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira kalau RW-nya suka pengajian, soleh apa enggak? Soleh apa tidak? Soleh apa tidak? Istrinya berapa? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu Allah golongkan, selalu Allah satukan baik dunia maupun akhirat. Selalu Allah satukan kita dari dunia hingga akhirat beserta orang-orang yang soleh, beserta orang-orang yang taat, dan Allah jadikan kita semua menjadi orang yang mendapatkan ridho dan juga maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadiratnya ada nggak? Ada nih. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang tak saya sapa satu persatu namanya karena saya belum kenal juga, Pak. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di malam ini, Allah turunkan berkah kepada kita, Allah turunkan ampunannya kepada kita, Allah turunkan ridhonya kepada kita, dan juga Rasulullah SAW menyertai dengan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan semua kebutuhan hambanya tanpa terkecuali, dari makhluk yang nampak sampai makhluk yang tidak nampak dengan kasat mata. Allah berikan kecukupan, Allah cukupkan kebutuhannya, yang mana kecukupan tersebut dari mulai sandang, pangan, pakaian dan lain sebagainya telah Allah tutup, telah Allah berikan kepada kita semua, kecuali keinginan kita yang belum Allah tutup, yang belum Allah penuhi. Kenapa? Karena keinginan itu dorongan dari akal tabi'iyah, dari watak tabi'iyah kita, bukan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semoga dari ridha dan maghfirah Allah semua hajat kita Allah kabulkan, semua maksud dan tujuan Allah jadikan kenyataan, dunia dan akhirat kita selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi kita ini makhluk yang paling sempurna di muka bumi, makhluk yang paling baik di muka bumi. Yang beliau pikirkan bukan hanya dirinya, yang beliau pikirkan bukan istrinya, yang beliau pikirkan bukan anak dan keluarganya, tetapi yang Rasulullah pikirkan adalah kita sebagai umatnya. Semoga kita dari dunia hingga akhirat selalu disertai dengan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya melanjutkan dengan apa nanti yang akan saya sampaikan, saya mohon doa khususnya dari para kesepuhan, guru kita yang ada di belakang kita. Ini salah sebetulnya, para guru harus di depan saya. Mohon maaf Bapak, ini bukan tidak takriman, ini bukan tidak memuliakan orang-orang tua. Kebetulan panitia menyediakan saya di sini, Pak. Semoga saja ini tidak suul adab ya kepada orang tua. Insya Allah ya Pak ya. Mohon maaf sekali lagi. Dan yang kedua, untuk memberikan tausiah atau mu'idhatil hasanah, saya ini tidak pantas, Bah, terlalu muda bagi Abah. Sebetulnya orang-orang tua yang jauh lebih pantas ini. Tapi insya Allah, karena yang hajat ini adalah paman dari istri. Kebetulan saya lahir di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut. Istri kebetulan lahir di Kabupaten Lebak, sama satu provinsi dengan di sini. Nah, jadi hubungannya antara saya dengan Sohibil Hajah ini paman dan juga ponakan. Tapi walaupun paman dan ponakan, kebetulan paling ketemu satu tahun sekali. Ada lebihnya kalau ada hajat kayak gini, Bah. Kalau enggak ketemu tuh. Tapi walaupun demikian, insya Allah tidak mengurangi rasa kekeluargaan, kekerabatan, persaudaraan. Insya Allah. Sebelumnya saya minta doa wabil khusus untuk paman saya beserta bibi saya di sini. Semoga hajatnya Allah jadikan hajat yang barokah. Hajatnya penuh dengan ridha Allah, yang disertai dengan doa dari orang-orang yang soleh. Hajatnya ketika selesai hajat punya hutang, semoga beliau segera melunasi hutangnya. Sisa hajatnya semoga beliau bisa menambah tanah. Sisa hajatnya semoga beliau bisa kebeli sawah, kebangun rumah mewah, kebeli mobil mewah, istrinya 2. Satu kenyataan, satu dalam mimpi. Insya ada enggak yang pengen istri 2? Ada enggak? Kalau ada angkat tangan, acungkan tangan. Kenapa sampai saat ini masih 1? Permasalahannya 1, bukan apa-apa, bukan kata yang suka. Permasalahannya 1 karena takut. Kalau berani udah berapa? Insya Allah paman saya ini orang soleh, amin. Hajatnya yang berkah, yang besok hendak ditikahkan, semoga menjadi rumah tangga yang syakinah, mawadah dan juga warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan lagi, saya ingin menyapa kepada semua hadirin wal hadirat hamba Allah baginda Rasul. Ibu bapak gimana kabarnya Bu? Pak, gimana kabarnya? Musim apa di sini? Punya uang apa tidak? Punya uang apa enggak? Punya uang apa enggak? Walaupun enggak punya aja malu, ada sobil hajat. Ada aja. Masalah besar kecil sama, uang itu ukurannya segitu. Kalau ditanya banyak sedikit, nah baru. Insya Allah semua Allah makmurkan. Semua Allah makmurkan rezekinya, panjangkan umurnya, berkahkan rumah tangganya, istiqomahkan hidupnya, dan Allah kasih wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengajak bapak-bapak atau ibu-ibu semua untuk melantunkan sholawat terlebih dahulu. Mau kita bersolawat? Mau kita bersolawat? Agar kiranya Rasulullah menyertai dengan syafaatnya kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Nabi salam 'alaika. بدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه شرور الله يا شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير لي أنت مصباح سروري الله يا نبي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Takbir. 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 Pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang sifatnya sunnah ketika akad tetapi berubah menjadi wajib setelah akad. Karena pernikahan itu sesuatu yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam pernikahan dari 25 nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi, syariatnya itu berbeda-beda. Ketika di zaman Nabiullah Adam alaihi salam, boleh adik menikah terhadap kakaknya, kakaknya boleh kawin terhadap adiknya. Itu syariat yang disyariatkan di zaman Nabiullah Adam alaihi. Tetapi beda cerita ketika di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, bukan adik dan kakak yang bisa nikah di zaman Nabiullah Musa alaihi salam itu bebas. Artinya tidak dibatasi 1, 2, 3, dan 4. Di zaman Nabi Musa boleh kawin sekuatnya. Bisa kawin satu kampung, silahkan kawin dengan satu kampung. Pertanyaannya sederhana, boleh nggak nikah satu kampung? Boleh nggak sekarang nikah satu kampung? Nggak boleh. Kalau satu kampung yang boleh itu sama perempuan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kita pengen nikah banyak istrinya, sekarang pengen nikah seperti itu istrinya lebih daripada 4, 5, 6 dan lain sebagainya, berarti kita salah lahir. Harus lahirnya di zaman Nabi Musa alaihi. Karena di zaman Nabi Musa itu boleh sekuatnya, berapapun jumlah istrinya tidak terhitung, boleh. Tetapi syariat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam itu punya syariat dalam perkawinan, tidak boleh nikah lebih daripada satu. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, nikah itu tidak lebih daripada satu istri. Semenjak nikah dari satu istri sampai wafat satu istri saja. Cuman berbeda lagi cerita syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Nikah itu diperbolehkan 4, lebih daripada 4 haram hukumnya. Jangankan 4, saya 1 pun belum, kasihan. Ada enggak yang belum punya istri? Ada enggak? Angkat tangan. Kenapa? Sekali lagi, ada enggak yang belum punya suami di sini? Yang belum punya istri ada enggak? Angkat tangan. Kasihan. Yang belum punya istri, semoga Allah kasih istri yang soleh, amin. Yang belum punya suami, semoga Allah kasih suami yang soleh, amin. Ya Rabbal. Itulah syariat-syariat pertikahan. Di zaman Nabi Adam boleh nikah adik dengan kakak karena makhluknya belum ada. Di zaman Nabi Musa alaihi salam boleh kawin sekuatnya. Di zaman Nabi Isa alaihi salam kawin cuma 1 kali. Di zaman Nabi Muhammad kawin boleh 4 kali. Itu pun kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau sulit, jangankan 4, 1 pun susah. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang udah pengen nambah apa enggak? Kalau yang nambah pengen, kalau yang udah pengen nambah enggak? Kalau pengen nambah jangan tanggung-tanggung Pak, 4 sedikit nanti aja di surga 72 bidadari. Kalau Bapak sekarang baru punya 1, nanti ada jatah 71 istri, tidak akan pernah berantem di sana. Di sini jangankan 4-2 ketemu, Masya Allah, perang dunia ketiga kalah dah. Betul apa betul? Betul apa betul? Insya Allah. Itu syariat pertikahan dimulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tipikal dalam istri itu ada beberapa istri, ada beberapa kriteria dalam suami istri. Ketika Nabiullah Nuh alaihi salam, beliau punya istri, istrinya tidak solihah, istrinya pembangkang tetapi suaminya soleh. Kriteria yang kedua terjadi di Nabiullah Sholih alaihi salam. Nabi Sholih seorang orang soleh, tetapi kenapa istrinya menjadi seorang pembangkang? Terjadi lagi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Nama istri pertamanya Siti Hajar, yang kedua Siti Syarah.
Siti Sarah seorang wanita solihah, seorang hafizah, perempuan yang terjaga. Siti Hajar pun demikian. Siti Hajar itu seorang istri yang solihah, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya dua istri, yang satu solihah, yang satu solihah kembali. Dari kedua istri ini lahirlah nabi-nabi Allah, lahirlah orang-orang soleh. Betul apa betul? Lahirlah Nabiullah Ibrahim, lahirlah Nabiullah Ismail dari Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan anak seorang nabi, lahir dari Siti Sarah, nabi-nabi yang lain itu orang-orang soleh semua. Kenapa demikian? Karena ternyata ada sebuah rahasia. Rahasia ini kita teliti, saya teliti. Ternyata konsep di Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim punya istri dua tapi soleh dua-duanya, akur kedua-duanya? Karena Nabi Ibrahim ini punya konsep kurang lebih ada 5 hal dalam rumah tangga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aplikasikan dalam rumah tangganya. Yang pertama, rumah tangga Nabi Ibrahim. Kenapa bisa akur, bisa melahirkan anak-anak solih dan solihah, bahkan sampai melahirkan Nabi kembali? Pertama, konsep dalam rumah tangga Nabi Ibrahim itu adalah sabar. Yang kedua, konsep rumah tangga Nabiullah Ibrahim, setelah sabar beliau bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, konsep rumah tangga Nabiullah Ibrahim, setelah bertawakal kepada Allah selalu syukur kepada Allah. Yang keempat, Nabi Ibrahim rumah tangganya itu dengan konsep ikhlas. Yang terakhir, Nabi Ibrahim dalam rumah tangganya itu menggunakan metode atau konsep tidak pernah ujub, tidak pernah ria, tidak pernah takabur, tidak pernah sombong. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi terhadap istrinya pun demikian. Pertama, sabar. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, ikhlas menjalankan apapun itu. Yang kelima, tidak ujub, tidak takabur atau tidak ria. Yang pertama, kenapa kita ketika menjalankan rumah tangga ini harus sabar? Sabar adalah sebagian dari iman. Bagaimana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu, sabar dan iman itu ibarat kepala dan badan. Sayyidina Ali pernah mewatwatkan bahwa sabar dan iman itu ibarat kepala dan badan. Hilang kepalanya, badan tidak berfungsi. Hilang badannya, kepala tidak berfungsi. Yang terlebih-lebih badan ini digerakkan oleh kepala. Maka orang yang sabarnya hilang, maka imannya pun pasti hilang. Kenapa seseorang rumah tangganya bisa berantakan? Karena hilang sabar baik istrinya maupun suaminya. Sabar itu sesuatu yang membawa seseorang bukan hanya selamat dunia akhirat, tetapi sabar itu yang membawa seseorang pada keindahan. Coba suaminya, istrinya, suaminya tidak sabar menghadapi situasi dan kondisi hidup. Istrinya tidak sabar ketika menghadapi situasi kondisi dalam hidup atau dalam rumah tangga. Apa yang terjadi? Perang dunia keempat, kelima, keenam akan terjadi. Urat leher pun kayak cacing, Pak. Matanya pun lebih daripada banteng merahnya. Mulutnya ibaratnya orang gila lepas. Ngomongnya kemana-mana ketika hilang sabarnya. Mending kalau memang masih bersatu ini, hilang sabarnya apa yang terjadi? Rumah tangga bisa terancam, rumah tangga bisa berantakan karena hilang sabarnya. Bukan saja hanya dalam rumah tangga, di luar dari rumah tangga pun ada orang bekerja, orang usaha cari uang, hilang sabarnya apa yang terjadi? Di PHK. Orang bertani hilang sabarnya, ditinggalkan. Orang berkebun tidak sabar, ditinggalkan kebunnya. Orang apapun itu hilang sabarnya, maka tidak akan pernah menemukan sampai top level, sampai top positioningnya, tidak akan pernah merasakan manisnya apa yang kita kerjakan karena hilang sabarnya. Dalil tentang sabar itu banyak sekali, banyak sekali. Cuman saya tidak mengutip hadis dan dalilnya, ini hanya gambarannya saja. Hanya gambarannya saja. Ibu dan bapak kalau tidak sabar mengurusi anak, masih bayi sudah dikepiku. Ibu harus menyusui anak selama 2 tahun. Kalau hilang sabarnya ibu ganti.
Ketika sabar menjadi motor, ketika sabar menjadi mesin, pasti akan menghasilkan, membuahkan sesuatu yang indah dan sangat luar biasa. Sabar. Yang kedua, konsep yang dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tawakal. Fa'budhu fatawakal alaihi. Beribadalah kepada Allah, fatawakal lalu bertawakal alaihi kepada Allah. Pasrahkan segala urusan terhadap Allah. Tetapi jangan tawakal dulu, harus sabar dulu. Sabar itu bagaimana? Sabar itu berusaha sambil menunggu hasil. Hasilnya kita bertawakal kepada Allah, pasrahkanlah kepada Allah. Bagaimana kalau dibalik? Kalau terbalik, tawakalnya kuat, sabarnya nggak ada. Hasil daripada tawakalnya itu nggak bakalan berbuah, Pak. Tawakal dan sabar itu dua serangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Ibarat tangan kanan dan juga tangan kiri, ibarat tangan dan kaki. Di mana ada tangan, ada kaki. Kaki kanan melangkah, pasti tangan kanan pun ikut goyang. Ketika kaki kiri melangkah, tangan kiri pun ikut melangkah. Sabar dan tawakal itu ibaratkan kedua tangan, ibaratkan kedua tangan, ibaratkan kedua kaki yang selalu bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan tanpa disuruh. Itu ketika adanya sabar dan tawakal. Hilang sabarnya, tawakalnya kuat, maka dari tawakal itu tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Ketika ingin menghasilkan sesuatu yang sangat indah, sabar dan tawakal itu satu paket. Apa itu sabar? Bukan berarti nunggu, tetapi berikhtiar sekemampuan kita, lalu berdoa kepada Allah. Doa itu bukan berarti mengangkat kedua tangan. Yang dimaksud dengan tawakal di sana, pasrahkan semua urusan terhadap Allah dengan cara beribadah. Dengan cara beribadah. Bapak sehari-hari kerja, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang ke pasar, ada yang buka warung, ada yang ke sawah, ada yang berternak dan lain sebagainya. Hilang sabarnya ataupun sabarnya kuat, hilang tawakalnya, hasilnya tidak akan pernah berkah. Sebaliknya, usaha yang kita jalankan, sabarnya kuat tapi tidak pernah tawakal, maka di dalamnya dianggap orang sombong di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sabar itu bukan menunggu, tetapi berikhtiar sambil menggantungkan semua harapan terhadap Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Apa yang dimaksud dengan menggantungkan semua harapan terhadap Allah? Ketika kita usaha dibarengi dengan usolli, ketika kita berusaha dibarengi dengan ibadah, itu yang disebut dengan tawakal. Saya tanya, Bapak Ibu pengen kaya enggak? Pengen kaya enggak? Pengen kayanya cepat atau lambat? Pengen segera atau pengen lambat? Kalau pengen segera, bagaimana dengan sholat Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu pengen banyak uang enggak? Pengen banyak uang enggak? Caranya ada enggak di sini yang pengen banyak uang? Ada enggak yang di sini pengen banyak uang? Kerja. Tidak cukup kerja. Apa? Jawabannya sholat. Di sini ada enggak yang pengen rumah mewah? Pengen enggak rumah mewah? Punya mobil mewah? Punya tanah? Punya sawah? Itu jawabannya, kuncinya satu. Ketika berikhtiar, jangan pernah meninggalkan sholat. Andai kata Bapak datang ke seorang dukun, kata Bapak ataupun Ibu, Pak Dukun, saya ini pengen banyak uang, datang ke dukun, salah. Ataupun saya rubah nggak ke dukun, sekarang ganti ke ahli hikmah. Pak Kiai, saya ini pengen sukses, pengen banyak uang, pengen punya mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya. Datang ke Kiai, salah. Pengen semua itu bisa diraih, bisa digapai dengan cara apa? Ikhtiar, tapi tidak boleh meninggalkan ibadah, terutama sholat. Kenapa dalam sholat? Pengen minta rizki sudah ada di dalam sholat. Ketika pengen ampunan sudah ada di dalam sholat. Ketika pengen ridho Allah sudah ada di dalam sholat. Pengen ditinggikan derajat sudah ada di dalam sholat. Apapun sudah ada di dalam sholat. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu. Sudah komplit ada dalam sholat. Cuman pertanyaannya,
sholat yang kita laksanakan ini sholatnya seperti apa? Sesuai nggak minimal dengan syarat rukun? Jangan bilang khusyuk dah, susah khusyuk itu. Khusyuk itu ada levelnya, khusyuk itu ada tingkatannya, khusyuk itu ada makomnya. Sama enggak sholat kita dengan sholat guru kita? Kalau hitungan dan gerakannya sama, tapi tingkat keikhlasan dan kehusuannya beda. Karena makom kita seperti ini, guru kita derajatnya, makomnya di atas kita, enggak sama. Sama enggak sholat kita dengan para ulama? Enggak. Sama enggak level khusyuk kita dengan para wali-wali Allah? Enggak. Sama enggak sholat kita khusyuknya dengan para nabi Allah? Jelas enggak. Kita punya makom masing-masing. Cuman minimal ketika khusyuk belum dapat seperti itu, minimal satu, tidak boleh kurang satupun dari syarat dan rukunnya. Itu sudah dianggap cukup. Itu sudah dianggap khusyuk bagi kita. Loh, kadang kita mau wudunya aja, wudunya dulu bu, wudunya kayak gimana? Kayak bebek mandi. Sholatnya pengen diterima, hajatnya pengen dikabulkan, dosanya pengen diampunkan. Dari mana judulnya? Wudunya aja kayak bebek mandi. Innalillah wa inna ilaihi. Berarti ketika pengen sukses, perbaiki sholat kita. Kenapa Allah selalu bertubi-tubi menurunkan cobaan? Kenapa Allah selalu bertubi-tubi menurunkan sesuatu yang tidak mengenakan hati kita? Mungkin dari sholat kita. Makin kadang-kadang makin bagus sholatnya. Bukan hanya cobaan, bukan hanya godaan, tetapi ketika sholat kita sudah baik, bukan cobaan dan godaan yang datang, tetapi ujian daripada Allah Subhanahu. Ketika kita diuji, otomatis derajat kita akan ditinggikan. Beda dengan dicoba. Dicoba itu dites. Kadang-kadang kita sakit dikit, waduh Allah ngasih ujian seberat ini. Jangan dulu bilang ujian. Kalau ini ujian, kapan kita daftar sekolahnya? Ada nggak ujian yang tidak sekolah? Ada nggak ujian yang tanpa belajar? Pantaskah semua seperti saya, seperti kita diuji oleh Allah? Pantas nggak? Nggak pantas. Ujian itu bagi orang-orang soleh. Bagi kita mungkin saja ini ada, mungkin saja ini lagi pembelajaran daripada Allah. Jangan dulu bilang ini ujian, karena ujian itu bukan untuk kita, untuk orang-orang soleh. Bagaimana dengan para nabi, bagaimana dengan para wali yang Allah uji dan kemudian Allah angkatkan, tinggikan derajatnya. Kalau kita lepas dari ujian, anggap kita ujian, apa Allah meninggikan kita? Dari sisi mana Allah meninggikan diri kita? Enggak kan? Berarti itu bukan ujian. Kalau ujian lewat daripada ujian tersebut, pasti ada ijazah, minimal naik kelas. Berarti ketika kita belum Allah tinggikan derajat kita, itu bukan sama sekali ujian. Bisa saja itu adab daripada Allah, bisa saja itu ujian daripada Allah. Bisa saja itu pelajaran daripada Allah. Sudah, anggap saja ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan kita, ini pembelajaran dari Allah agar kiranya menempuh sampai suatu level ujian daripada Allah. Sabarnya sudah, tawakalnya sudah. Yang ketiga, setelah sabar, setelah tawakal, dalam rumah tangga itu harus ada syukur. Bagaimana caranya syukur itu? Berarti kita ngadain berkat. Tadi kata MC itu kita kulit berkat. Ya udah, ada berkat kita syukuran, ini selamatan. Itu bukan syukur, itu bukan seperti itu. Kalau seperti ini namanya sedekah. Kalau syukur itu seperti apa? Paling kecil dan minimalnya syukur itu dalam lisan dengan ucapan alhamdulillah. Maksimalnya syukur itu dari mulai kepala sampai kaki. Kedua kaki, kedua tangan, organ tubuh ini tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Itulah orang syukur. Waktu sehari semalam terhitung 24 jam. Dari 24 jam ini Allah wajibkan saja dulu yang 5. Bagaimana dengan waktu yang 5? Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan zakat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan haji kita? Orang yang syukur itu organ tubuhnya diajak untuk ibadah, dibawa untuk ibadah. Sholatnya tidak tertinggal ketika datang bulan Ramadan, selalu melaksanakan
melaksanakan puasa selama 1 bulan, ketika Allah kasih rezeki banyak, bersedekah, berzakat, berinfak dan lain sebagainya. Ketika datang rezeki daripada Allah, kita tunaikan haji. Itu orang yang bersyukur. Sebanyak apapun kalimat alhamdulillah yang keluar dari lisan, tetapi kita meninggalkan sholat, apa artinya syukur kita itu? Apa artinya dengan sedekah itu? Apa artinya dengan infak kita? Kuncinya satu, sholat. Orang yang selalu mengerjakan sholat, itulah sebetulnya orang-orang yang bersyukur. Apa efeknya? Apa manfaatnya setelah bersyukur? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi orang-orang yang bersyukur itu, Allah akan tambahkan nikmat kepadanya, dan bagi barang siapa orang yang kufur, maka azab Allah itu lebih pedih daripada apapun. Kenapa orang yang syukur, orang yang sholat akan Allah tinggikan? Karena sesungguhnya syukur itu kita bisa membawa jiwa dan raga itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita tidak beribadah kepada Allah, sebanyak apapun ucapan alhamdulillah dari mulut kita, itu tidak ada artinya. Sehebat apapun sedekah kita, ketika tidak sholat, berarti tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, hanya akan menjadi angin saja. Masya Allah, tabarakallah. Pantesan Nabi Ibrahim sampai punya pangkat Khalilullah, kekasih Allah. Abul Anbiya menjadi punya pangkat, satu gelar bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim sabarnya tingkat tinggi, tawakalnya tingkat tinggi, syukurnya tingkat tinggi. Bagaimana cerita daripada Nabi Ibrahim harus meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam yang waktu itu ketika itu bayi, hanya meninggalkan sedikit makanan saja. Ketika Nabi Ibrahim sampai di Mekah, turun malaikat menyuruh Nabi Ibrahim untuk keluar dari kota Mekah, untuk jihad, untuk syiar, untuk menyebarluaskan syariat agama. Sehingga tingkat sabar, tawakal dan syukurnya ini tinggi. Nabi Ibrahim yang masih bayi, beliau tinggalkan demi syiar menegakkan kalimat Allah. Siti Hajar seorang istri tanpa bangunan, tanpa tempat bernaung, tanpa makanan, tanpa minuman, sampai di satu hari Nabi Ismail kehausan, sehingga Siti Hajar mencari makanan dan minuman. Kalau yang pernah melaksanakan haji ataupun umroh, di sana ada tempat syai ma baina Safa wal Marwah, yaitu dari bukit Safa sampai di bukit Marwah sampai 7 balikan. Dari situlah akhirnya doa Siti Hajar, seorang istri yang sabar, seorang istri yang tawakal, seorang istri yang bersyukur. Apa yang terjadi? Allah turunkan air Zam-Zam di antara 2 kakinya Nabiullah Ismail alaihis salam. Sama Bapak Ibu juga keluar dari kedua kaki, cuman bukan air Zam-Zam, air kencing. Bener apa enggak? Nabi Ismail dari kedua kakinya keluar air Zam-Zam, kita hanya air kencing saja yang keluar. Saya tidak akan cerita masalah itu, cuman itu sekilas info saja. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Ibrahim dan Siti Hajar telah merealisasikan sabar, telah merealisasikan tawakal, telah melaksanakan syukur. Yang keempat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar beserta Siti Syarah, yang keempatnya adalah ikhlas. Ikhlas berpisah dengan orang tuanya Nabi Ibrahim yang tidak ikut bersyahadat kepada Allah, yang tidak mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai Nabiullah. Malah kedua orang tuanya Nabi Ibrahim itu pemahat, pembuat patung Lata dan juga Uzza. Apa yang terjadi? Kata Allah, tinggalkan, beliau tinggalkan. Walaupun itu orang tua, dosa kok meninggalkan orang tua, kata siapa? La ta'ata bi makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Ketika seorang anak boleh meninggalkan orang tua, tidak menuruti orang tua, dengan catatan ketika suruhannya itu maksiat kepada Allah. Boleh suami tidak, boleh istri tidak taat kepada suami ketika perintah suami itu tidak taat kepada Allah. Boleh yang paling tua tidak taat, yang paling muda tidak taat kepada yang paling tua ketika perintahnya itu maksiat kepada Allah. Seperti perintah kedua orang tua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengingkari dan meninggalkannya karena
kedua Nabi Ibrahim itu menyuruh maksiat kepada Allah, beliau tinggalkan. Lagi-lagi Nabi Ismail itu ikhlas, Nabi Ibrahim itu ikhlas menjalankan hidup yang begitu berat rasanya, meninggalkan kedua istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Tapi dari ikhlasnya Nabi Ibrahim menghasilkan nabi, menghasilkan orang-orang soleh, kedua istrinya pun solehah. Apa yang terjadi? Bukan sampai di situ, sampai di usia Nabi Ismail usia 9 tahun Allah suruh sembelih Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Tidak memikirkan, tidak berpikir dua kali. Ini perintah Allah, ini tugas daripada Allah. Walaupun anak laki-laki satu-satunya, anak pertama dari Siti Hajar, suruh Allah sembelih. Dan bertahun-tahun tidak berjumpa, tidak bertemu, Nabi Ibrahim sembelih. Tapi lewat ikhlasnya Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Bukan leher Nabi Ismail yang terpotong, melainkan Allah ganti dengan seekor domba dari surga. Itu karena ikhlasnya Nabi Ibrahim. Kita pengen istri soleh, anak soleh, ikhlas kita sejauh mana? Nafkah kita sejauh mana? Kita kerja banting tulang pagi, siang, sore, malam, meninggalkan sholat apa enggak? Kita lebih takut sama bos apa kita lebih takut sama Allah? Kita mah lebih takut sama bos. Kita lebih takut sama atasan apa lebih takut sama Allah? Lebih takut sama atasan. Kenapa demikian? Dia tidak tahu yang bos punyanya punya Allah, duitnya punya Allah, hartanya punya Allah, pabriknya punya Allah, perusahaannya punya Allah, semua punya Allah. Cuma Allah titipkan terhadap orang tersebut. Kenapa kita harus patuh terhadap orang tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jikalau kita pengen tentram dalam rumah tangga, dari mulai sabar, tawakal, syukur, yang keempat kita tuh harus ikhlas menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah di saat itu. Dan kita harus ikhlas menerima apa yang terjadi di hari ini. Di hari ini kita harus menerima karena yang kemarin sudah terlewat, besok belum tentu datang. Intinya seperti itu. Ikhlas menjalankan apapun yang Allah perintahkan, yang Allah takdirkan kepada kita. Yang kelima tidak kalah penting, ikhlasnya sudah, sabarnya sudah, tawakalnya sudah, ikhlasnya, syukurnya sudah, ikhlasnya sudah. Yang kelima tidak kalah penting. Apa itu yang kelima? Tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Kadang-kadang ada enggak yang bapak sombong terhadap anaknya? Ada enggak suami yang sombong terhadap istrinya? Ada enggak istri yang sombong, yang riak terhadap suaminya? Ada enggak menantu yang sombong terhadap mertuanya? Ada enggak mertua yang sombong terhadap menantunya? Kalau ada ngacung. Ini kalimat riak. Ikhlasnya sudah, syukurnya sudah, tawakalnya sudah, sabarnya sudah, itu semua bisa hancur sehancur-hancurnya karena riya, karena takabur, karena sombong, karena ujub. Contoh kecil, ente kan paling kecil, anak kan paling tua, ente harus turut sama yang paling tua, bener nggak? Adek itu harus nurut sama kakak. Ini bagi yang sombong nih, ini bagi yang riak nih. Semua aturan ada di yang paling tua, bener nggak? Ada nggak di sini yang kayak gitu? Di Garut tuh banyak, Bu. Saya tinggal di Bandung kayak gitu. Ya pokoknya adeknya tuh harus nurut, segala sesuatunya harus patuh taat terhadap yang tua. Itu salah. Yang ada dalam agama bukan berarti seperti itu, tapi musyawarah. Musyawarah. Adeknya dipanggil, yang pertama memanggil yang bungsu, yang tengah, yang ketiga, yang saya dipanggil semua. Duduk bersama, musyawarah namanya. Baru di situ ada kata sepakat yang disebut dengan kalimat adil. Kecuali di Baduy, yang tua jalan di depan, yang muda jalan di belakang. Yang muda ini buru-buru nggak bakalan ngelewatin tuh, nggak bakalan ngelewatin, ngeduluin orang tua. Kalau orang Baduy, kita kan orang Islam.
Di Islam itu tidak ada yang tua, yang paling berkuasa, yang ada itu hukum musyawar. Akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, ma sirkul asghar? Qala ar-riya'u. Rasulullah pernah nanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ada sesuatu yang paling aku takutkan, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah yang kau takutkan? Aku tidak takut umatku itu murtad. Aku tidak takut umatku itu musyrik. Hanya yang aku takutkan, kata Rasulullah, umatku syirik kecil. Sahabat bingung. Lalu ya Rasulullah, masirkul asghar, apa ya Rasulullah yang disebut dengan syirik kecil? Rasulullah menjawab, ar-riya'u, yaitu riya, sombong, ujub, takabur, itu termasuk riya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Andai kata ada bapak ibu yang punya seperti sifat ujub, takabur, riya dan lain sebagainya, mumpung Allah kasih kesempatan hidup, hilangkan sedikit demi sedikit. Jangan pernah otoriter. Oh saya paling bisa, oh saya paling begini. Jangan. Ketika riya ini, ujub ini ada di pejabat, akan menjadi pejabat yang sombong. Ketika riya ada di suami, pasti jadi suami yang sombong. Ketika riya ada di istri, menjadi istri yang sombong. Bagaimana riya ada di istri? Suami yang sering ngebentak suami. Ada enggak istri yang selalu ngebentak suami? Ada enggak istri yang pembangkang suami? Ada enggak istri yang enggak nurut sama suami? Ngaco. Sebaliknya, ada enggak suami yang selalu mulutnya itu kotor terhadap anak dan istri? Ada enggak suami yang selalu berkata-kata kasar terhadap istri dan suami, terhadap anak dan istri? Ada enggak yang omongannya itu masya Allah enggak pertolongan? Kalau ada suami yang ngomongnya itu karena merasa saya ini suami, lu tuh harus begini, kamu tuh harus begini, berarti yang tidak mendahulukan musyawarah, berarti kita menjadi seorang suami yang riya, yang sombong. Benar, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, suami itu jadi pemimpinnya dari para perempuan, bukan berarti menguasai sepenuhnya. Pertama, istri itu bukan pembantu, cocok apa enggak Bu? Istri itu bukan pembantu, cocok apa enggak? Istri itu bukan pelayan, cocok apa enggak? Istri itu bukan mesin pencipta anak, bener apa enggak? Kadang-kadang pagi-pagi nggak diseduhin kopi, mulutnya ini masya Allah yang ketulungan, kecaprak kayak orang di lapas. Nyuci baju kewajiban siapa? Istri apa suami? Cuci baju kewajiban istri apa suami? Kewajiban ngepel itu kewajiban suami apa kewajiban istri? Masak itu kewajiban suami apa kewajiban istri? Ngurus anak itu kewajiban suami apa kewajiban istri? Kalau kita dibalikin seperti demikian, apa jawaban suami? Makanya wahai para suami, janganlah pernah engkau sombong terhadap istri. Mulutnya jangan kotor terhadap istri, mulutnya jangan kasar terhadap istri. Ternyata dari mulai cuci piring, ngepel, ngurus anak, mandiin anak, ngasuh anak, semuanya adalah kewajiban suami. Itu. Istri itu bukan pembantu, istri itu bukan pelayan, istri itu bukan budak. Betul apa betul? Cocok enggak Bu? Cocok enggak Bu? Takbir. Untuk ibu-ibu jangan ikutan. Itu hakikatnya. Nyuci piring kewajiban suami. Kenapa kewajiban suami? Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, mencari uang kewajiban suami. Seorang pemimpin wajib mengurusi dalam rumah tangga. Dalam mengurusi rumah tangga itu banyak halnya. Wahai para suami, engkau janganlah pernah sombong terhadap istri, malutlah terhadap istri. Betul apa betul Bu? Ibu yang ditanya. Tetapi satu kewajiban istri itu terhadap suami hanyalah satu. Apa Bu? Ceritakan jangan Bu. Bu, kewajiban istri terhadap suami itu hanya satu. Sampaikan jangan. Sampaikan jangan Bu.
Kewajiban istri terhadap suami hanya satu, apa itu? Taat atas perintah suami. Harus taat terhadap suami. Kata suami, mah nyuci, nyuci. Mah cuci piring, cuci piring. Mah seduh kopi. Andai kata satu perintahnya yang tidak melanggar syariat, ibu langgar, maka Allah baru akan meridhoi ibu ketika suaminya ridho. Itu. Kalau begitu tidak salah, istri yang nyuci, istri yang masak, cocok Pak? Cocok nggak Pak? Ibu cocok apa enggak? Itu kewajiban istri terhadap suami itu hanya satu, apa? Perintahnya suami itu wajib ditaati kecuali ketika maksiat kepada Allah. Kata suami, mah cuci piring, cuci piring. Mah bikinin sarapan, ya bikinin sarapan. Mah cuci baju, ya cuci baju. Setrika dong, ya disetrika. Jangan ini kata suami, mah cuci baju, cuci sendiri. Jangan. Mah bikinin kopi, jatuh sendiri. Jangan. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak yang seperti itu? Ibu pengen masuk surga apa enggak? Ibu pengen masuk surga apa enggak? Ibu pengen masuk surga, di dalam surganya beserta Sayyidah Aisyah beserta Ummul Mukminat, mau enggak? Sayyidah Aisyah itu nurut sama Rasulullah. Rasulullah itu ibarat raja. Ketika Rasulullah mau duduk, Sayyidah Aisyah amparin tikar dulu. Sayyidah Aisyah itu tidak pernah lewat depan suami. Sayyidah Aisyah itu tak pernah kentut hadapan suami. Ada enggak istri yang kentut hadapan suami? Ada enggak? Wangi apa bau? Wangi apa bau? Ada enggak yang sendawa suami lagi makan depan suami? Ada. Itu ada bapak bukan? Ada bapak bukan? Kentut itu kudratillah bukan? Kudratillah sunatillah, tetapi ketika kentut hadapan suami, walaupun kudratillah itu melanggar etika. Suami itu ibaratnya raja, Bu. Ibu depan Jokowi berani nggak kentut? Jokowi bisa ngasih syafaatnya sama ibu? Enggak, orang bukan suami ibu. Suaminya, suami ibu ridho sama ibu, sudah pasti ibu dapat jaminan surga daripada Allah. Pernahkah nawarin kopi pagi-pagi terhadap suami? Sering apa enggak? Sering apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Istri ngejawab, jawabannya gini, Pak. Iya Pak Haji, Pak Kiai, saya tuh kenapa suka kentut di hadapan suami? Kan saya dicontohin. Suami saya juga kentut di batang hidung. Akhirnya saya ngikuti, bener kalau begitu. Ibu nggak salah, yang salah suaminya. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak? Seneng enggak dikasih kentut? Seneng enggak Bu dikasih kentut? Tinggal ibu tanya ke suaminya, bapak seneng nggak dikasih kentut? Gitu. Kalau bapak nggak seneng dikasih kentut, ibu juga sama nggak seneng ketika dikasih. Itu satu-satu. Akhirnya impas. Innalillahi wa inna ilaihi. Lalu yang selanjutnya ketika ujub, ketika sombong ada di anak itu pasti melunjak terhadap orang tuanya. Kalau sombong itu ada di kiai, maka jadi kiainya kiai sombong. Sombong ketika ada di pejabat, pejabatnya menjadi pejabat sombong. Ketika sombong, takabur, ujub, riya ada di pengusaha, maka bakal kikir, bakir, bin koret, bin pelit, bin melit, bin baragahese. Ketika koretnya, ketika riyanya itu ada di pengusaha. Intinya mau rakyat, mau pengusaha, mau rakyat, mau pejabat, mau pengusaha, mau siapapun, tidak boleh ada riya ataupun sombong. Mentang-mentang udah ke Arab, udah haji, saya haji 1 kali, umrahnya sekian kali. Ketika tidak dipanggil haji, marah. Awas aja ya, kalau ada hajatan bulan kapan, tahun kapan, saya nggak bakalan hadir ikut ke situ. Emang kenapa, Pak? Dulu saya nggak dipanggil haji. Haji itu pangkat apa bukan? Pangkat apa bukan? Kuat mana haji dengan sholat? Orang wafat nggak mampu nggak haji, dosa nggak? Orang sakit nggak sholat, dosa nggak?
haji mah bukan pangkat. Kalau toh mau pangkat, mau gelar sholat yang dikasih. Saya haji 2001 ke Mekah tiap akhir bulan, Mbah. Kebetulan saya di travel haji dan juga umroh. Hanya tahun ini saya absen membimbing haji. Insya Allah tahun depan mulai lagi. Tiap tahun, hampir tiap tahun saya berhaji. Hampir tiap akhir bulan saya bimbing umroh. 1 tahun kemarin saya bisa 4 kali. Haji 1 kali, umrohnya 13 kali. Ada enggak? Saya nggak apa-apa, nggak dipanggil haji nggak apa-apa. Haji mah bukan saya untuk sama Mang Jakar di sini, tapi haji saya mah sama Allah. Selesai. Orang yang punya pangkat Doktor Andes nggak dipanggil di acara Doktor Andes pun ngambek. Doktor Andes itu apa? Wafat emang bisanya paten? Enggak. Bapaknya RT nggak disebut RT, nggak dibilang RT, marah. Wafat, RT-nya dibawa apa enggak? RW wafat, RW-nya dibawa enggak ke kuburan? Enggak. Stempelnya ketinggal di kantor. Makanya nggak dibawa ke kubur. Haji baru dibawa, tapi bukan hajinya. Bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana yang terakhir? Bagaimana? Apakah engkau telah melaksanakan haji? Kata malaikat munkar. Sudah. Kapan? Tahun sekian. Mana buktinya? Allah buktikan. Sudah selesai. Orang wafat nggak haji bisa masuk surga nggak? Orang wafat nggak puasa di bulan Ramadan karena sakit bisa masuk surga nggak? Orang wafat nggak zakat karena nggak punya bisa masuk surga nggak? Orang nggak sholat bisa masuk surga nggak ketika wafat? Enggak, cuma enggak. Yang paling bahaya ujub, takabur dan riya itu ketika ujubnya terhadap Allah. Kenapa orang nggak sholat? Dia sombong terhadap Allah. Kenapa orang tersebut nggak puasa? Dia sombong terhadap Allah. Orang punya nggak zakat, dia sombong terhadap Allah. Orang mampu nggak haji, nggak umrah, dia sombong sama Allah. Ketika sombong sama Allah, apa yang mau hendak dikata? Hidup ini punya siapa? Punya Allah. Jasad punya siapa? Harta punya siapa? Kekuasaan punya siapa? Pekerjaan punya siapa? Layakkah kita sombong sama Allah? Allah cuma minta satu. Sholat dan itu. Ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang protes di sini, nanti saya pulang protes ke Mang Jakar. Jangan protes ke saya. Lanjut. Ini salah ngundang. Bukan salah ngundang. Ini saya nggak dikasih tahu dulu ceramahnya begini. Enggak, ini inisiatif. Kenapa saya bahas seperti ini? Takut, kasihan sekali. Kenapa kasihan? Ini ada hakul adam, ini ada hakul mukmin alal mukmin, hakul muslim alal muslim. Apa hak yang mukmin terhadap mukmin lagi? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Itu saling mengingatkan satu sama yang lain. Mungkin kalau abah di sini tukang ngaji nih, setiap minggunya, setiap harinya ngaji di sini, nyampein kayak gini, takut jemaahnya pundung, Mbah. Takut jemaahnya ngambek, besoknya nggak ngaji. Udah saya wakilin, Mbah, tenang. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua Allah hilangkan, Allah jauhkan dari sifat ujub, amin. Kita jauhkan dari sifat riya, amin. Ya Rabbal. Jam berapa ini, Mbah? Saya lihat dulu. Ini sudah hampir 1 jam. Kebetulan 21:32 jam menunjukkan jam gandaria waktu tidur. Bapak enak di sini. Saya pulang ke Rangkas. Besoknya harus ngisi acara lagi, Pak. Ini lanjut apa enggak? Sampai jam 2, jam 3. Ya udah, Bapak sampai subuh di sini, saya pulang. Cocok apa enggak? Cocok apa cocok? Dari mulai awal saya berbicara sampai saat ini, hendak ketika ada ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Mohon doa satu lagi, doa di acara ini yang terakhir khusus untuk paman saya, Bapak Jakar beserta bibi di sini.
Mohon dibacakan Al-Fatihah 1 kali untuk dihadiahkan kepada beliau agar kiranya hajatnya diberkahkan Allah. Putra putrinya yang mau dinikahkan besok Allah jadikan putra putri yang soleh dan juga solihah. Rumah tangganya Allah berkahkan. Bibarokati wa karomati sultanil aulia Syekh Abdul Bibarokati wa karomati sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir iqdi hajati hajatina hajati sahibil hajat. Allahumma jalla hajati sahibil hajat bin amin fi hadhihi al-maqam ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram min ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an kulli sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah khususan ij'al ila min ahli sahibil bait waj'al min ahli sahibi walima ij'al min ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna ya Allah Allahumma ij'al qiraati wa qiraatana ya Allah shifaan liman qara'aha wa liman quriyat alaiha al-shifaa'in wal badawa'in wal barakatin wal barahmatin wal ni'mah wa samaita ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'imata ta'amu li sahibiha khairat daraini wa dafi'at tadfa'u 'anna kulla su'in wa baliyatin wa huznin wa taqdi hajatina ihfadna 'anil fadihataini al-faqri wad dain. Subhanal munafisi an kulli madyun subhanal mubarrizi an kulli mahzun subhana man ja'ala khazainahu bainal kaffi wan nun subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kemanfaatan wabil khusus untuk diri saya dan menjadikan mau'izatul hasanah wabil khusus untuk keluarga sahibil hajat dan semua. Semoga Allah menurunkan ridha berkah kepada kita semua. Insya Allah kita akan diperjumpakan kembali di acara yang berbeda, di waktu dan tempat yang berbeda. Semoga Allah pertemukan kembali kita semua di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lillahi bisabilillah.